membahas topik pada pagi hari ini sudah hadir 3 narasumber di Cafe Bincang Pagi. Saya perkenalkan satu persatu. Dari sebelah kiri saya adalah Mbak Eni Sri Hartati, ekonom Indef Institute for Development of Economics and Finance. Selamat pagi, Mbak Eni. Dan yang kedua adalah Adi S. Lukman, Ketua Umum GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Adi, terima kasih sudah hadir. Dan yang ketiga adalah Wijayanto Samirin, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi. Selamat pagi. Pagi. Pak Samirin, kita ketemu lagi di sini. Sebelumnya kita bahas impor, kali ini kita bahas soal paket kebijakan ekonomi jilid 2. Sebelum kami memulai perbincangan ini, pemirsa, kami akan putarkan dulu paket pengantar berikut ini. Pemerintah telah mengumumkan paket ekonomi September 2 untuk menghadapi kelesuan ekonomi. Dibandingkan paket September 1, paket kedua yang diumumkan pada Selasa kemarin ini lebih ringkas dan difokuskan untuk mendukung iklim investasi, yaitu berupa pemangkasan izin investasi dan insentif pajak bagi para eksportir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan ini dibuat untuk menarik investasi luar negeri, yang kedepannya juga diharapkan dapat menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja yang terjadi belakangan ini. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Franky Sibarani menambahkan, deregulasi meliputi penyederhanaan dan pemangkasan izin investasi. Dengan paket deregulasi ini, pengusaha cukup memiliki badan usaha, NPWP, dan izin prinsip untuk memulai bisnisnya di kawasan industri. Izin diberikan kepada perusahaan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Dengan izin 3 jam, si investor itu bisa langsung melakukan pemilihan lokasi di kawasan industri dan kemudian langsung juga mulai merencanakan untuk membangun atau melakukan starting operasi, konstruksi, ya. Dan investasi yang ditetapkan untuk saat ini adalah paling sedikit 100 miliar atau memperkerjakan 1.000 tenaga kerja Indonesia. Sebelum pemerintah mengumumkan kebijakan ekonomi jilid 2, Presiden Joko Widodo sempat bertemu dengan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Dalam pertemuan ini, APindo berharap pemerintah mengubah aturan yang membuat biaya ekonomi tinggi, mengubah kebijakan di bidang ketenaga kerjaan yang lebih kondusif bagi iklim usaha, penetapan upah minimum yang realistis, serta meningkatkan daya beli masyarakat dengan pengendalian laju inflasi. Kalau kita bisa perbaiki iklim investasi meningkat 2% atau 5% itu dengan mudah sebenarnya karena ada relokasi dari China. Dan ini sudah sepakat dengan pemerintah, kita akan all out untuk itu. Jadi saya kira di samping masalah itu juga adalah kepastian hukum, artinya tindakan-tindakan anarki tentu harus ditindak. Dan juga konsistensi yang dikatakan oleh Pak Haryadi tadi, agar supaya kebijakan yang sudah diambil jangan berubah-ubah karena ini yang membuat kehilangan confidence. Meski mengapresiasi langkah pemerintah, pengamat ekonomi dari Indef, Eni Sri Hartati justru menilai kebijakan pemerintah yang menitik beratkan pada upaya memudahkan perizinan ini lebih cocok dipakai untuk menyambut investasi baru dan belum konkret untuk menghentikan laju pemutusan hubungan kerja. Dengan kondisi perekonomian saat ini, PHK menjadi konsekuensi lain yang tidak terelakkan. Data dari Kementerian Tenaga Kerjaan mencatat hingga September 2015 sekitar 43.000 pekerja di berbagai sektor industri telah di-PHK. Sementara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menyebut, lebih dari 724.000 pegawai mencairkan dana jaminan hari tua sepanjang Januari hingga September 2015. Menggenjot investasi mencegah PHK paket September 2 bagi dunia usaha. Itulah yang menjadi topik pada pagi hari ini, pemirsa. Karena pembahasannya dari dunia usaha, saya ingin langsung ini ke Pak Adi dari GAPMI. Pak Adi, kalau Presiden mengharapkan paket kebijakan ekonomi jilid 2 ini bisa nendang bagi dunia usaha. Menurut pengusaha ini sudah nendang belum? Saya kira belum, karena kita yang butuhkan saat ini jangka pendek sekali ini adalah emergency rescue, penyelamatan karena daya beli yang sangat menurun, ekonomi terjadi penyusutan atau shrinking ekonomi ini jadi beban kita. Sehingga semua dunia sektor, baik itu makanan minuman ataupun sektor lainnya, tiba-tiba permintaan itu menyusut drastis sekali. Nah, ini yang kita harus berikan. Kalau yang kemarin paket kedua itu lebih banyak ke investasi. Investasi itu kita akan rasakan jangka menengah panjang. Itu bagus sudah menjadi positif insentif bagi investor. Namun demikian dampaknya bukan sekarang, dampaknya nanti ke depan gitu. Nah, itu yang harus kita. Jadi istilahnya obat yang dituliskan hari ini tidak bisa diminum hari ini juga. Iya, benar. Jadi harus itu. Mbak Eni gimana melihatnya, Mbak Eni? Iya, betul.
Ini kan pelaku langsung ya, mestinya pemerintah benar-benar mengajak dan mendengar apa sih yang dibutuhkan oleh para dunia usaha. Apa sih persoalan yang paling krusial yang dihadapi oleh dunia usaha. Semua paket yang kemarin disampaikan tuh semuanya nggak ada yang jelek, bagus semua. Dan memang itu adalah persoalan sangat klasikal sekali yang selama ini dihadapi oleh para investor. Tapi betul tadi Pak Adi bahwa sekarang yang dibutuhkan itu percepatan dulu prioritasnya atau penyelamatan. Sejauh mana ini yang paling urgent gitu kan? Karena kalau kita melihat sebegitu besar ancaman PHK, sebegitu besar potensi dunia usaha sektor real kita yang mau kolaps, ini semua sektor loh, tidak hanya Gapmi, hampir semua sektor mengalami persoalan yang sama. Nah, artinya penyelamatan ini yang harusnya diutamakan. Mengapa? Karena investasi dan sebagainya itu ada delay. Ada nggak bisa langsung dirasakan dalam jangka pendek. Di samping itu, ini kan juga bagaimana kita tidak sekedar memberikan sentimen saja, tetapi obat itu benar-benar bisa bereaksi dan bisa menyembuhkan dalam waktu cepat gitu ya, dalam waktu yang cukup cepat gitu. Mas Wijayanto melihatnya seperti apa? Ini sepertinya obatnya tidak bisa bereaksi dengan cepat itu? Ya, betul. Tergantung perspektifnya, sudut pandangnya, masalah urgensi tadi ya. Kita lihat saja, memang kebijakan paket 2 ini fokus ke investasi. Tapi kalau kita lihat terkait dengan FDI ini, ada persaingan yang begitu intensif antar berbagai negara untuk menarik FDI. Jadi ini merupakan obat untuk menjawab permasalahan itu. Termasuk komitmen FDI yang sudah cukup besar masuk ke Indonesia, itu harus didorong supaya bisa segera direalisasikan. Nah, ini memang obat untuk itu. Jadi urgent atau tidak? Urgent kalau kita melihat aspek persaingan di bidang FDI. Gitu ya. Tetapi di aspek yang lain, seperti tadi disampaikan oleh Pak Adi, bagaimana dengan perusahaan yang sekarang sudah beroperasi? Ini kan untuk perusahaan, untuk investor yang berniat, gitu ya, yang baru, gitu yang ya, baru berniat untuk beroperasi. Paketnya pasti lain, dan saya yakin paket berikutnya, paket 3 itu akan banyak mengadres masalah itu. Kenapa didahulukan paket yang sekarang yang fokus kepada dunia investasi dibandingkan paket yang betul-betul dibutuhkan oleh pengusaha yang saat ini sedang menjalankan usahanya? Jadi memang dua-duanya urgent, tetapi mana yang paling mungkin untuk dikeluarkan? Sebagai gambaran, di kantor Wapres ya, kami mendapatkan masukan dari Apindo, Kadin, cukup banyak ide-ide tentang revisi atau deregulasi. Nah, ini perlu dianalisis secara lebih mendalam karena sangat detail dan praktis, gitu. Jadi memang dari sisi time frame yang investasi ini lebih mungkin untuk diluncurkan daripada yang lain. Ini dikerjakan juga. Menjadi penting juga nanti dari sisi pengusaha. Ini kan memang persoalan tuh banyak sekali Mbak Sylvia. Nah, usulan kepada pemerintah itu yang benar-benar prioritas supaya pemerintahnya juga nggak bingung gitu kan, mana ini yang urgent harus direspon oleh pemerintah. Jadi dari terlebih pengusaha dahulu juga harus memetakan. Betul, begitu bisa ya, minimal katakanlah tiga yang paling urgent yang harus mendapatkan respon pemerintah yang mana. Jadi masing-masing katakanlah nanti dari Gapmi, dari Asosiasi Tekstil, dari ini dibatasi, pemerintah harus membatasi. Jadi kalau sudah begitu, ini akan mengerucut betul untuk menemukan persoalan apa yang paling urgent yang harus segera mendapatkan Pak Adi, apa itu persoalan-persoalan yang paling jadi urgent? memang kami tergabung dalam Apindo Kadin untuk memberikan usulan kepada pemerintah ya. Dan sudah sebetulnya Apindo sudah diundang secara resmi. Sudah dimasukkan, dan kita juga berterima kasih sekali di paket pertama beberapa usulan sudah dimasukkan ya. Namun demikian kita sekarang masih menunggu pelaksanaan dari revisi mulai dari Permen, PP dan lain sebagainya. Itu yang kita tunggu, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Pak Wijan bisa dikeluarkan. Dan tapi kita juga ingin peraturan-peraturan ini harus melibatkan para pelaku usaha. Jangan sampai nanti dikeluarkan terus berbeda lagi dengan tujuan kita. Nah, ini yang salah satu yang paling ini adalah kepastian bahan baku. Kepastian bahan baku ini sudah dijamin di paket pertama itu. Ini komitmen pemerintah sudah jelas ya. Kemudian kepastian usaha dan hukum bagi industri. Salah satunya misalnya tentang terkait dengan undang-undang sumber daya air dan lain sebagainya. Ini yang kita sudah masuk di sana,
dan mudah-mudahan segera gitu ya. Yang belum misalnya tentang ketenaga kerjaan itu juga masih belum ya. Masih kita menunggu, mungkin mudah-mudahan di paket 3 bisa direalisasi ya. Dan juga banyak lagi beberapa yang lebih teknis gitu. Karena ini kita perlukan untuk obat jangka pendek ini, untuk obat jangka pendek ya. Kalau kepastian bahan baku sudah dijamin, kemudian ketenaga kerjaan sudah bisa tenang dan kita enak bekerja ya. Dan mudah-mudahan kita bisa fokus bisnis kita untuk ini. Tapi yang belum juga nanti untuk peningkatan ekspor, karena kita sekarang ini butuh US dollar. Mau tidak mau ini kita harus akui kita butuh US dollar untuk meredam rupiah yang terdepresiasi terus. Nah, insentif ekspor ini harus diberikan gitu ya. Dan baik itu kredit ekspor, kemudian pengembali restitusi PPN yang instan gitu ya. Misalnya kalau kita sudah langsung ekspor, kita menyampaikan PEB langsung itu restitusi PPN-nya harus segera gitu. Dari itu kan ini untuk menambah modal kerja di dalam negeri untuk ini. Kalau kemarin kan bunga deposito dikurangi pajaknya. Nah, kita juga melihat bahwa hasil DHE itu belum tentu semua bisa kita depositokan karena itu kan kebutuhan kita untuk dana hasil ekspor ya. Baik gitu. Pak Adi, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas lebih jauh karena tadi Anda sudah menyinggung soal ketenaga kerjaan dan kita lihat ada fakta di depan mata bahwa sudah banyak sekali pemutusan hubungan kerja PHK yang terjadi. Apakah paket kebijakan jilid 2 ini mampu meredam atau memang kita harus menunggu lagi paket-paket berikutnya? Kami akan ulas pemirsa usai jeda berikut.